Keris itu dari sana datangnya kemari gini. Keris, Terus iya, berapi datang itu. Terus itu hilang. Oh, berarti dia menghilangnya di daerah Di posisi sini, pas ini, posisi sebelah sana ulang juga. posisi Ya, yang kapal kami dapat karamnya itu. Iya, situ kami dapat situ. Terus waktu itu udah sejarahnya dikasih tahu sama saya. Kebetulan waktu tahun 1982, 81, 82 gitulah. Datang orang setabat kemari. Itulah dapat 16 sana itu piring segini. Piring pasu kami bilang itu. Nah, apa belakangnya naga. Oh, Motif naga, Pak. Motif naga di bawahnya itu. seperti barang antik berarti, Pak? Iya, Ya, barang piring antik, ya? iya. Tiap hari yang hari istilahnya hari bagus setelahnya gitu. Hari besar gitu, Hari Pak. besar, ya? hari besar tadi itu jalan aja lampu dulu gini, obor gini keliling ini. Dari Guldah sampai Tanggus dulu aja sana, siapa mau jalan tetap di depan ada dia tuh. Jadi yang obor itu terbang, ada yang megang, nggak kelihatan yang megang? Nggak ada apa nih bang, nggak kita nampak pun, cuma lampu itu Cuma nampak apinya gitu. api aja langsung iya gitu, jalan terus ya gini, kita ikutin kejar begitu tetap nggak jumpa, Nggak akan ketemu. nggak ketemu. Oke Sobat Misteri, kita sudah sampai ya di Desa Beguldah 2 ya, yang berada di Jalan Samanhudi ya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Jadi konon kabarnya di kawasan ini itu pernah dulunya ada kapal perdagangan ya yang karam di sini ya. Jadi kita akan menelusuri kebenaran berita itu dan kita menanyakan narasumber lah ya untuk mencari informasi mengenai keberadaan kapal itu dan kira-kira adakah kisah mistis ya yang terjadi di sekitar kawasan kapal yang karam itu. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Oke Sobat Misteri, kita sudah mendapatkan seorang narasumber ya, yang kebetulan Bapak ini merupakan salah seorang warga ya asli setempat di daerah Guldah Pak ya. Guldah 2 ya. Guldah 2. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Boleh perkenalan diri Pak dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Sahnan Bangun. Sahnan Bangun ya Pak ya. Oke. Jadi Pak, kami mau bertanya Pak, ini sebenarnya tempat kawasan Guldah ini Pak, ini sejarahnya dulu seperti apa gitu Pak? Ya, waktu sejarahnya itu orang tua saya yang bilang sama tuh kakek, itulah sejarahnya kapal dulu tenggelam katanya. Oh, ada pernah sebuah kapal Tenggelam di daerah ini Pak di ya? daerah Beguldah ini ya. Uruk Tenaruh inilah. Namanya Uruk Tenaruh namanya ini. Uruk Tenaruh. Uruk Tenaruh. Nah, itulah kata kakek dulu, ini kapalnya kapal orang India. Orang India Pak. Orang India ya. Kiranya kapal ini bawa
kapal barang pecah lah dia dulu gitu kemarin. Ya. Waktu itu ya kebetulan saya masih kecil lah, masih udah sekolah masih SD lah gitu kan. Pernah ngobrol-ngobrol gitu sama kakek dulu. Itulah katanya sejarah itu, kasih taunya itu hati-hati situ katanya gitu aja. Jadi sekarang kapalnya udah nggak kelihatan lagi Pak ya? Udah nggak nampak lagi lah, udah berapa puluh tahun udah ya kan. Ratusan tahun udah ini. Apakah ada aliran sungai di sini dulu Pak? Dulu waktu zaman-zaman apa itu ada dulu sungai. Nah, buktinya di sana ada kuburan di daerah Nambiki yang 7 Deba katanya. Nah, daerah Nambiki. Itu ada, masih ada sampai sekarang. Cuman kuburannya itu. Cuman pas itu kami ada digali kami sana dulu, ada juga tempat sindarin kapal ada juga situ. Maksudnya senderan kapal kayak dermaga gitu. Di dermaga itu. Soalnya buktinya kami apa itu goyang-goyang pakai beko pun enggak goyang. Oh, berarti dia berupa batu Pak dermaganya. Batu memang susun gitu semua gitu. Macam semen juga. Berarti memang lalu lintas kapal ya, Pak Kapal ya? ya, Wah, seperti ada dermaga di situ ya, Pak ya. Jadi sisa-sisa barang, sisa-sisa peninggalan dari kapal itu ada Bapak? Yang itu tadi dah batu yang bulat itu, yang berbuat yang apa ya, itulah saya dapat. Kalau nggak salah dulu ada 5 biji itu saya dapat. Oh, Bapak memang datang ke lokasinya, Bapak gali atau gimana itu? Enggak saya gali. Jadi Pak? Karena situ kan awak dulu kan luku pakai jondek, pakai mesin. Ya itu ketok, katanya saya ambil gitu, ketok saya ambil itu, pokoknya kayak korek itu semua gitu. Nyangkut ya, Pak? Nyangkut dia, iya. Saya tadi kan keluar dia gitu, itu aja. Besusun dia. Berarti banyak juga peninggalan-peninggalan yang masih bisa di apa Pak ya? Saya rasa masih banyak lah. Masih banyak ya? Barang-barang pecahnya masih banyak ini. Terus itu udah sejarahnya dikasih tahu sama saya. Kebetulan waktu tahun 81, 82 gitulah. Datang orang setabat kemari. Itulah dapat 16 sana itu piring segini. Piring pasu kami bilang itu. Nah, apa belakangnya naga. Oh, Motif naga, Pak? Motif naga di bawahnya itu. seperti barang antik berarti Pak? Iya, barang Piring antik, ya? iya. Oh, Terus iya. itu saya minta satu lagi, katanya nggak dikasih, itu guci besar. Nah, itu pun naga katanya, keliling itu naga katanya, naga. Model Gucci itu. Iya, guci. Habis itu barang-barang pecah semua katanya gitu. So, tunggu untuk apa kita, yang ini perlu katanya gitu aja dibilangnya. Nah, keris itu dari sana datangnya kemari gini. Keris, Terus iya, berapi datang itu. Habis itu hilang. Oh, berarti dia menghilangnya di daerah Di sini, posisi pas ini, posisi sebelah sana ulang juga. posisi Yang kapal kami dapat karamnya itu. Pak, ya? Iya. Nah, pernah dulu sini motong B1 dia. Nah, tahu-tahu udah siap mau makan motong itu langsung jatuh situ. Nah, di belah sana tenggelam ke lumpur. Nah, sampai lumpur itulah nggak bisa lagi apa, macam ditekan-tekan gitu aja. Terus bawa ke rumah udah meninggal gitu. Dia nggak bisa bangkit gitu Pak. Kalau saya bangkit macam ditekan aja memang ke lumpur itu. Itulah yang saya udah besar, sudah sekolah saya itu kan SMP. Gitu. Kalau soal mistis di tempat ini, Pak? Kalau mistis katanya itulah berupa apa tadi itu, berupa lampu. Lampu, Pak? Ya, obor. Obor itu nggak sebangsa obor lah dia mestinya gitu kan. Tiap hari hari bagus istilahnya gitu. Hari besar gitu Pak. Hari besar tadi itu jalan aja lampu dulu gini, obor gini keliling ini. Dari Guldah sampai Tanggus dulu aja misalnya, siapa mau jalan tetap di depan ada dia tuh. Jadi yang obor itu terbang ada yang megang, nggak kelihatan yang megang. Nggak ada apa nih, nggak kita nampak pun. Cuma lampu itu aja. Nampak apinya gitu. Api aja langsung iya gitu, jalan terus ya gini. Kita ikutin kejar begitu tetap nggak jumpa. Nggak akan ketemu. Nggak ketemu. Sampai di kampung nanti baru dia hilang lagi. Jadi setahu Bapak kalau kita nampak itu ada pertanda apakah atau cuma Enggak, isyarat? istilahnya bukan isyarat, enggak di situ. Dia karena dia apa cuman bilang, dia itu untuk menjaga kita lah itu. Itu bagus, dia nggak mau nyakiti gitulah. Jadi Pak, kalau pantangannya Pak untuk di tempat ini gitu Pak, atau wilayah daerah sinilah. Dulu nih Kampung Pemuda ini ada dulu ditaruh istilahnya tulbas katanya. Tulbas. Iya. Tulbas itu apa itu Pak? Bahwa
tawar. Tawar itu. Siapapun dari luar bawa dari luar kemari ke guldah ini udah ditabur itu. Bawa dari luar bawa racun ke guldah, itu udah di rumah udah bubuih itu di dalam. Jadi Bubuih. Pertandanya itu bahwa ada racun. Datang dulu kata kakek, hati-hati di guldah ada bawa orang luar bawa racun ke guldah ini katanya gitu. Maksudnya racun untuk apa dia, Pak? Racun istilahnya dulu kan kalau bilang orang Karo bilang bukan racun-racun sembarangan, mistis juga. Oh, mistis juga. Dia untuk apa gitu maksudnya? Untuk ya istilahnya kalau itu apanya mau istilahnya mau nyakiti nak kampung inilah. Oh. Menyakiti gitu. Bukan racun yang kayak gini kan, Iya. racun mistis lah istilahnya. Gitu. Jadi kasih pertanda di rumah-rumah warga. Enggak, langsung ke Jambur. Oh, diumumkan gitu. Diumumkan gitu. Ada lonceng sini, lonceng dulu ada segede besarnya itu. Bekas peninggalan zaman Inggris atau Belanda saya nggak tahu dah Jepang itu. Ada lonceng itu, bom itu, takal apa bom. Masih ada sekarang. Jadi orang Jambur tuh taunya gimana, Pak? Bahwasanya Dipukul lonceng itu. enggak, sebelum dipukul lonceng kita taunya dia bawa racun itu gimana pertandanya? Pertandanya ada tulbas itu di rumah. Oh, tulbas. Iya, itu bubuih dia gini. Bubuih dia. Oh, seperti air, Pak. Iya, air. Jadi minyaknya itu sebenarnya minyak. Tulbas itu bentuknya gimana? Kecil dia segini. Mhm. Kecil dia, segini panjangnya. Mhm. Nah, Jadi itulah di dalam itu minyak itu minyak. Minyak. Itulah bubuih dia gini keluar. tulbas itu memang di rumah memang diletak ya, aja diletak gitu. di rumah memang itu. Jadi kalau kita lihat itu berbuih Itu tiba-tiba berarti ada petanda ada racun kemari. oh, orang kampung luar. Orang kampung udah tahu terus gitu. Itu palu lonceng. Dipukul lonceng itu. Lonceng itu dua macam. Teng 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 agak lamban. Itu petanda perkumpulan. Tapi kalau lonceng teng 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 lambat cepat, itu orang meninggal. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil wawancara kami kepada narasumber. Selanjutnya akan kita ilustrasikan ke dalam bentuk lukisan. Bagaimana hasil lukisannya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak ya. Oke Sobat Misteri, jadi dari hasil wawancara tadi ya dengan narasumber kita sudah mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan ya. Di sini kita sudah dibantu Om Abeng ya. Boleh tolong dijelaskan Om apa yang sudah kita lukis? Oke Sobat Misteri, setelah kita lihat lokasi ya, bahwasanya mungkin ratusan tahun yang silam ya, bahwasanya ini berupa lembah atau paluh yang berisi yang banyak air lah ya. Jadi lembah Paluh ini juga bagian dari Sungai Bingai pada zaman dahulunya itu. Jadi tempat ini, lokasi sekitar kita ini juga bagian perlintasan daripada perdagangan pada zaman dahulu kala. Jadi di sini saya mengilustrasikan adalah sebuah kapal ya. Kapal ini adalah kapal saudagar atau para niagawan dari luar ya, membawa barang dagangannya. Dan kapal ini dibawa oleh para orang asing ya, dari saudagar India yang saat itu sambil menyebarkan juga agama Islam juga mereka datang. Dan kapal itu menurut dari orang tua setempat ataupun narasumber setempat, kapal itu sekarang karam di Paluh di belakang kita ini ya, karam. Jadi tidak bisa gerak lagi lah atau jalannya kan. Jadi
Hal itu terdengar sampai keluar daerah, jadi banyak menimbulkan orang-orang datang kemari untuk mencari benda-benda antik seperti guci atau piring-piring kuno ya. Nah, dan ternyata memang benar benda-benda itu banyak terdapat di sini. Contohnya seperti bolang kita tadi, dia mendapatkan benda-benda berupa gerabah atau peninggalan para sejarah itu ada di lokasi kita ini. Jadi lokasi kita ini memang benar-benar ada gitu. Bukan dia bohongan, tapi memang benar ada karena terbukti dari benda-benda sejarah yang kita temukan. Juga di situ memang kesannya memang kita lihat lokasi itu memang benar itu lembah adalah zaman dulunya itu adalah berupa paluh air atau paya atau danau air gitulah. Kira-kira begitu saja Sobat Misteri. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil pengawasan kami di Desa Beguldah 2, Binjai Selatan, Sumatera Utara. Dukung terus channel ini dengan tekan subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.